Hai guys, juara dunia catur Magnus Carlsen akhirnya kembali mengikuti turnamen setelah kemarin memenangkan Julius Baer Generation Cup dalam rangkaian Mayweather Champion Chess Tour. Kali ini dia mengikuti turnamen yang diadakan setiap Selasa malam dan diadakan secara daring dengan sistem waktu 3 menit dan bonus waktu 1 detik setiap melangkahnya melawan seluruh pecatur terbaik dunia. Yang mengikuti turnamen ini, Magnus bermain melawan Master Internasional Makarian Rudik. Ini salah satu game yang sangat menarik karena Magnus kembali bermain dengan langkah pertama yang menarik yaitu A3. Kita akan bahas partainya. Ini melawan Master Internasional dari Rusia. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi terlebih dahulu. Teman-teman, Magnus bermain dengan langkah pertama A3. Apakah opening ini? Apakah nama openingnya? Ini adalah Anderson Opening. Opening ini pertama kali dinamai setelah dimainkan pertama kali oleh juara dunia tidak resmi Adolf Anderssen pada tahun 1858. 3 kali dia bermain melawan Paul Morphy, bermain dengan menggunakan langkah pertama yang sangat unik yaitu langkah A2, A3. Nah, buat kalian yang belum cukup ilmu dan tidak baik memahami ini, pembukaan ini sangat, kalau saya sih tidak merekomendasikan pembukaan ini ya. Kalau saya sih masih merekomendasikan pembukaan-pembukaan yang sering banyak dimainkan oleh pecatur dunia lainnya. Nah, teman-teman, setelah langkah A3, pemain dari Rusia, Makarian Rudik, bergelar Master Internasional, memainkan langkah A5. Nah, ini pasti istimewa sekali bisa bermain melawan Magnus Carlsen. Kemudian Magnus melanjutkan dengan langkah E4. Oh iya, gimana sih cara terbaik merespon Anderson Opening ini? Yang terbaik untuk kita mainkan, yang paling banyak dimainkan adalah langkah D5, yang kedua adalah langkah G6 dengan ide memplot gajah G7, dan yang ketiga adalah langkah E5. Tapi Makarian Rudik sepertinya bingung dan dia memainkan langkah taktis saja yaitu langkah A5. Nah, bagaimana putih merespon ini? Yaitu dengan langkah normal kembali E4. Magnus bermain dengan E4, Makarian Rudik memainkan langkah E5, putih kuda F3, hitam kuda C6. Teman-teman, apa sih keuntungan dari Magnus Carlsen bermain dengan Anderson Opening ini? Ya, dia ingin menunggu saja sebenarnya dan melihat pergerakan dari lawannya. Jadi seolah putih menjadi pemain hitam. Nah, kemudian putih lanjutkan dengan kuda C3, hitam kuda F6. Nah, ini udah 4 langkah, tapi kalian bisa lihat bahwa hitam sepertinya meniru apa yang dilakukan oleh putih, dan Magnus Carlsen memutuskan untuk keluar dari permainan menunggu dan dia mendobrak dengan langkah D4. Boom! Pion memukul pion, kuda memukul pion, dan hitam D6. Kemudian putih gajah C4, hitam gajah E7. Nah, kita bisa lihat bahwa Makarian Rudik benar-benar bermain pasif dengan menjalankan langkah D6, kemudian gajah ke petak E7. Harusnya sih langkah G6 dan gajah G7 ya yang lebih menarik. Putih lanjutkan dengan rokade, hitam rokade, putih benteng E1, hitam benteng E8. Magnus melanjutkan dengan mengembangkan perwira yang belum keluar, gajah ke petak F4. Hitam kuda E5, putih tarik gajah ke petak A2 untuk memberikan ancaman tetap kepada raja di petak G8. Ini gajah yang sangat bagus. Hitam kuda G6, putih gajah G3. Hitam gajah F8, putih F3. Menguatkan petak center. Kemudian hitam C6. Nah, langkah C6 ini kalian bisa lihat setelah langkah C6 dan saya ingin kalian untuk memahami sebuah posisi dalam permainan catur. Kira-kira setelah langkah C6, apa yang menjadi lemah? Apa yang terlihat lemah dari pertahanan hitam, guys? Ya, tepat sekali jika kalian memilih D6-nya menjadi lemah ya. Ya, karena itulah yang terjadi dan Magnus langsung merespon dengan langkah menteri D2. Hitam gajah D7, Magnus kembali menguatkan dengan benteng A ke petak D1. Hitam menteri B6, mempining raja di petak G1, putih langsung menjawab dengan taktis gajah F2. Tapi Magnus di sini memberikan pion di petak B2. Apa maksudnya? Lantas apa yang akan terjadi jika hitam memukul pion di petak B2? Boom! Bisakah kalian tebak apa langkah terbaik yang akan dimainkan? Ya, langkah terbaiknya adalah benteng ke petak A1, memberikan pion di petak A3. Jika hitam terpancing, maka akan ada teknik yang dinamakan dengan discover check. Gajah makan pion di petak F7, boom, skak, raja makan gajah, benteng akan memakan menteri. Itu kalau misalkan hitam memakan pion. But how? Gimana kalau misalkan benteng A1 hitam memilih menteri B6? Apa yang akan dimainkan oleh pemain putih? Maka putih akan kuda ke petak E6, membuka ancaman gajah mengancam menteri.
Nah, jika menterinya kabur ke petak A6, akan ada forking kuda ke petak C7. Dan menteri akan mati. Tapi bagaimana jika hitam memainkan langkah C5? Maka putih akan benteng E ke petak B1, menteri ke petak C6, kuda memukul gajah, benteng memukul kuda, dan akan ada kuda D5. Lihatlah penguasaan ruang yang dimiliki oleh pemain putih, Magnus jelas akan menang. Ada petak B6 yang dikuasai oleh benteng, dan ada peraduan kuda yang sedang dilakukan. Jika kuda memukul kuda, gajah makan kuda, ada ancaman pada menteri dan pion di petak B7. Itulah mengapa Makarian Rudik, dia tidak mengambil pion B2, cerdik sekali dia memilih menteri C7. Magnus langsung kuda D4 ke petak E2 dengan tujuan mengaktifkan kembali ancaman pada pion D6. Hitam benteng A ke petak D8. Putih gajah D4 mengancam kuda. Gajah ke petak E7. Putih menteri E3 menyusun rudal untuk dilepaskan, untuk dilesatkan ke pertahanan hitam ke petak B6. Bagaimana jika hitam respon dengan langkah C5, maka putih akan gajah memukul kuda, gajah memukul gajah, dan akan ada kuda ke petak D5. Boom, menteri ke petak B8, kuda memukul gajah, pion memukul kuda, dan akan ada kuda ke petak G3 yang akan meluncur ke petak H5, mengancam petak F6 dan bisa dilanjutkan dengan menteri H6, mengancam mati ke petak G7. Ngeri bos, yaitulah Grandmaster dunia berpikirnya lebih dari satu langkah. Setelah menteri E3, hitam merespon benteng A8. Putih lanjutkan dengan langkah A4, hitam menteri C8. Kesalahan dilakukan setelah langkah ini. Kesalahan apa yang terjadi setelah hitam memilih menteri C8? Ya, putih dapat lakukan gajah memukul kuda F6. Hitam terpaksa harus memakan dengan gajah. Ya karena kalau memukul dengan pion seperti tadi ya, akan dilakukan kuda G3 dan kuda H5. Ya, gajah memukul gajah dan akhirnya melepaskan pion di petak D6. Boom! Hitam gajah E5, putih benteng D2, dan hitam gajah tarik ke petak B8. Putih benteng E ke petak D1. Hitam menyusun roket di petak A7. Putih masih bisa menutup dengan kuda D4. Hitam menutup roket di gajah di petak A2. Kemudian putih gajah memukul gajah, menteri memukul gajah, dan putih raja H1. Hitam menteri F6 dengan coba memplot kuda di petak F4, putih G3. Hitam benteng A ke petak D8, putih F4. Hitam benteng D7, putih E5. Hitam menteri ke petak D8, putih menghilangkan pin dari gajah A7 dengan menteri E4, hitam menteri B6. Putih B3, hitam benteng E ke petak D8, putih kuda C ke petak E2, hitam kuda F8. Ingin memplot kuda di petak E6 dengan tujuan menambah tekanan pada pin di petak D2, putih langsung F5. Hitam benteng D5, putih C3. Hitam benteng E8, putih kuda F3. Benteng memukul benteng, benteng memukul benteng. Hitam masuk dengan menteri ke petak F2. Ini kalau bahasa kerennya infiltrasi ya. Kemudian putih benteng D1 karena tujuan dari hitam sangat berbahaya, menteri ke petak F1. Hitam tarik kembali menteri B6. Putih kuda E ke petak D4, menjaga pion B3 sekaligus menutup ruang ancaman pada menteri yang akan masuk kembali dengan menteri ke petak F2, hitam gajah B8, putih raja G2, hitam kuda D7. Putih mendobrak dengan langkah E6, pion memukul pion, kuda memukul pion, hitam kuda F6. Mengancam menteri, menteri bergeser ke petak C4, dengan tujuan membuka discover check, hitam taktis raja H8. Nah ini waktunya times idea. Ini waktunya kalian memikirkan ide yang akan dimainkan oleh putih jika kalian menjadi pemain putih. Dengan sisa lawan waktunya 7 detik, sementara putih 22 detik. Bisakah kalian memikirkan ide langkah berikutnya? Tepat sekali jika kalian memilih benteng D4, boom, hitam kuda D5, putih raja H3. Karena ada ancaman skakster, dia menghindari dengan raja H3. Kemudian hitam kuda F6, putih kuda F ke petak G5, hitam H6. Putih menyerbu dengan kuda F7, boom, hitam raja H7. Bisakah kalian tebak langkah berikutnya yang harus dimainkan oleh putih? Ya, tepat sekali, benteng ke petak G4, boom. Jika kuda memukul benteng, maka menteri memukul kuda, jelas ini akan bahaya. Benteng ke petak G8, maka akan ada skakmat menteri ke petak G6. Jika gajah ke petak E5 menjaga pion G7, maka akan ada menteri G6, raja ke petak G8, akan ada kuda memukul pion, raja ke petak H8, kuda ke petak G5 dengan tujuan menteri skakmat ke petak H7 dan tidak akan tertolong.
Hitam jelas tidak makan benteng, kemudian dia pilih benteng G8. Bisakah kalian tebak 4 langkah mat yang bisa dilakukan oleh putih, guys? Kalian terbaik sih kalau bisa kalian menebak langkah kuda E ke petak G5. Boom! Pion harus memukul kuda, putih kuda memukul pion, raja ke petak H8, benteng ke petak H4. Nah, sebenarnya langkah benteng H4 ini langsung mati ya. Pion memukul benteng, menteri memukul pion, kuda ke petak H5, menteri memukul kuda, skakmat. Nah, tapi dalam partainya setelah kuda ke petak G5, raja H8, benteng H4, hitam menyerah. Ya, bagaimana jika raja naik ke petak H6, maka akan ada lanjutan kuda F7, raja H7, benteng ke petak H4, kuda H5, benteng memukul kuda. Ya, itulah yang terjadi, pastinya pengalaman yang akan selalu dikenang oleh Master Internasional dari Rusia, Makarian Rudik. Tapi sayang sekali teman-teman, Magnus tidak berhasil finish sebagai juara, karena juaranya adalah pecatur Amerika Serikat, Hikaru Nakamura, dan Magnus terlempar pada posisi 5. Apa komentar kalian untuk game ini? Kita ngobrol di sana. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Catur Yes Dramano. Teman-teman, kita tunggu apa yang akan menjadi pernyataan bagaimana pernyataan Hans Niemann tentang sikap Magnus Carlsen kemarin.